Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Muhammad Mirza. Eh, Hari ini saya pengen dapat sebuah pertanyaan nih dari netizen. Dia bilang, "Pak, saya pengen nih ngambil kerjaan sebagai seorang marketing communication dan saya memang tertarik di industri komunikasi. Kalau boleh tahu sih, Pak, apa aja sih job desk, dan kalau saya menjadi seorang markom, kerjaan apa pasca yang saya hadapi ketika kuliah?" Pertanyaan yang menarik, dan ini mari kita definisikan bersama-sama lah ya. Pada dasarnya kita sepakat bahwa marketing communication atau departemen komunikasi di hampir semua perusahaan pasti ada, nggak mungkin nggak ada, dan itu kebanyakan diisi oleh orang-orang muda kayak kita. Organisasi ataupun institusi memang merupakan sebuah pekerjaan yang dibilang nggak mudah juga, karena kamu akan dituntut untuk memenuhi ekspektasi perusahaan, baik di luar ataupun di dalam. Kalau ditanya peran markom atau marketing communication, ya kita bisa lihat bahwa marketing dan communication. Jadi perannya itu kalau secara garis besar pasti ngasih info dong. Mengasih info atau memberikan sebuah informasi, mempromosikan tentang informasi tentang perusahaan di tempat di mana kamu bekerja. Nah, poin pertama ketika kamu nanti memilih karir sebagai seorang markom, nomor satu yang pengen saya sampaikan ke kamu adalah pastikan bahwa kamu mengetahui produk atau tempat di mana kamu bekerja. Misalnya ketika kamu bekerja di hotel kah, di apartemen atau di mall, maka pastikan lokasinya, pastikan lingkungannya, pastikan orang-orang sekitarnya. Terus juga produk-produk apa yang harus kamu pahami. Karena menurut saya itu poin penting, mengetahui produk knowledge dari perusahaan yang kamu bekerja. Jadi nomor satu, pahamin produknya dulu. Ini juga berlaku untuk produk-produk jualan, misalnya kamu bekerja sebagai markom kosmetik, ya pahami kosmetiknya itu apa dan jenis-jenisnya itu kayak gimana. Itu yang satu. Yang kedua, kalau di dalam markom memang menuntut memiliki penampilan yang baik, bersih ya. Tapi nggak mematok kamu harus ganteng ataupun harus cantik, enggak kok. Itu bukan faktor utama menurut saya ya. Bukan faktor utama yang dibutuhkan oleh seorang markom. Tapi yang paling penting adalah kamu memahami sebuah produk knowledge dan tahu kerjaan dari pekerjaan kamu seperti apa. Karena ditanya kalau peran markom itu pasti relatif besar, karena tujuannya kamu harus menginformasikan proses perusahaan kamu, mempromosikan, memperkenalkan lewat strategi marketing communication. Macamnya ada apa nanti kita detailin di video selanjutnya. Oke Pak, itu satu. Terus kalau oke nih, itu garis besarnya ya. Lalu nanti kalau saya bekerja, karirnya bisa cocok di mana? Nah, yang pertama mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk berkarir di biro iklan. Ya, itu biro iklan. Bahasa kerennya adalah advertising agency. Nah, advertising agency kamu pasti paham dong, bikin iklan kayak di televisi, bikin billboard, terus bikin konsep di radio yang bicara soal iklan lah. Dan di era saat ini atau di 5 tahun terakhir, kalau kamu lihat bahwa perkembangannya sudah berkembang ke digital agency. Nah, ini berkembang pesat nih. Mau nggak mau, ketika kamu berkarir sebagai seorang markom, berarti kamu harus juga aware soal yang namanya digital dan bagaimana memarketingkan secara digital. Advertising agency
subnya banyak lagi, tadi ada digital, atau bahkan kamu bisa memiliki karir di bidang public relation agency, PR agency, konsultan PR, itu juga nggak menutup kemungkinan untuk berkarir di situ. Yang kedua, seperti yang saya bilang bahwa hampir sebagian perusahaan itu pasti ada namanya divisi markomnya. Nah, kamu bisa terjun di divisi markom di tempat institusi atau perusahaan yang kamu bekerja. Mau nggak mau peran markom di banyak perusahaan cukup sebagai garda terdepan ya, karena relatif keren dan banyak diminati oleh banyak orang. Kerjaannya gak hanya sekedar ngurusin iklan, karena gak semua perusahaan punya kapasitas atau kemampuan iklan di televisi, tapi juga bisa memaksimalkan iklan-iklan lini bawah, iklan-iklan yang ada di bawah itu bisa kamu maksimalkan. Tidak-tidaknya seperti iklan di website ataupun iklan di surat kabar ataupun di majalah atau bahkan di radio. Dan di sisi lain, sepengalaman saya sebagai PR, sebagai marketing communication berkarir, banyak perusahaan yang mengandalkan markom memiliki kemampuan atau kapasitas di bidang event organizer, event maker. Nah, event ini, penguasaan event, bikin acara, menurut saya salah satu komponen penting dalam membangun karir sebagai seorang markom. Dan yang kedua, sepengalaman saya, ketika kamu ingin memperkenalkan perusahaan kamu supaya luas, berarti peran yang kedua yang harus kamu jalankan adalah sebagai media buyer. Ya, beli media, slot media, beriklan di media massa, di billboard, di surat kabar, di radio, di televisi, spanduk, baliho. Nah, itu menjadi kekuatan kamu. Mungkin itu tentang job desk atau gambaran bekerja sebagai marketing communication di industri perusahaan. Sebenarnya setiap perusahaan atau institusi memiliki subnya masing-masing dan juga budgetnya masing-masing untuk beriklan, dan markomnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tinggal bagaimana kamu menempatkan diri kamu sebagai perusahaan, sebagai seorang markom di perusahaan tersebut. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga tips yang saya berikan bermanfaat buat kamu semuanya.